Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Zita Sukmanugra dengan NIM belakang 219. Saya Aliana Mira Inanta dengan NIM belakang 231. Saya Putu Evelinia Arbilda Sudiana dengan NIM belakang 246. Saya Farah Ramadhani dengan NIM belakang 223. Kami mengambil di Pasar Johar. Ibu namanya siapa ya, Bu? Ibu Surya. Ibu Suriah. Profesinya di Pasar Johar ini apa, Bu? Profesi Penjual atau apa? Jawet jual es dawet? jawet nganu gempol pleret. Hmm. Gempol pleret sama jawet durun. Saya izin bertanya ya, Bu. Iya. Ini terdapat 6 pertanyaan. Hmm. Yang pertama, apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di Pasar Johar ini, Bu? Kecelakaannya enggak, cuma kecelakaannya kebakaran. Oh, kebakaran. Iya. Di tahun berapa ya, Bu? Apa Tahun 2000 piro, Sus? 2015. Ya. saat itu Ibu posisi dagangannya ada di dalam atau di luar sini, Bu? Udah Di dalam di dalam. ikut kebakaran. Eh, jadi apakah Ibu ada kayak upaya memeriksa keamanan pasar sebelum kerja? Jadi kayak ibaratnya Ibu kan setelah kebakaran itu ya. Jadi Iya. ini inisiatif pindah keluar gitu, Bu. Iya. Pindah keluar. Iya. Apakah Ibu pernah melihat kayak seperti alat pemadam kebakaran gitu, Bu, setelah kebakaran Pasar Enggak. Johar? Nggak pernah, Bu. Nah, Tapi Ibu tahu seperti apa, Bu, alat pemadam kebakaran? enggak tahu Mak pas peristiwa itu. Oh, saat itu pas peristiwa itu Ibu ada di mana Ibu emang? di rumah melahirkan. Oh, melahirkan. Iya. Oh. Apakah Ibu pernah melihat seperti ada tanda jalur evakuasi gitu, Bu, dalam yang seperti ada di dinding ada tulisan jalur evakuasi gitu? Enggak tahu. Nggak tahu, Bu. Iya. Terus apakah menurut Ibu Pasar Johar yang sekarang ini sudah memenuhi standar kayak udah aman gitu, nggak mungkin kebakaran lagi atau Enggak, udah aman. udah aman? Iya. Hmm, apakah di Pasar Johar ini setelah insiden kebakaran itu dari pihak pemerintah itu ada seperti upaya gitu, Bu, kayak cek kesehatan dari para penjualnya, atau setelah kebakaran itu terdapat korban ya, Bu, itu dari pemerintah itu ada upaya apa, Bu? Ada kayak ganti rugi atau apa gitu, Bu? Pas waktu kebakaran itu diganti rugi, Mbak. Dikasih ganti rugi. Oh, dikasih ganti rugi Iya. dari pemerintah. Iya. Hmm, baik ya, Bu. Terus ya ini pasarnya malah bagus. Oh, direnovasi ya, Bu? Ya, direnovasi, luwih padang, Oh. luwih bagus gitu. Oh, tapi Ibu milih di luar atau memang dari inisiatif sendiri atau memang dimintanya di luar gitu, Bu? Enggak, ya kan ibu enggak punya di dalam. Oh, Ini udah. cuma nunut aja. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Oh, terima kasih ya, Bu, Iya. atas waktunya Iya. yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Dengan Bapak siapa? Saya Agus Arianto Nugroho sebagai security di Pasar Johar. Oh iya, Bapak udah bekerja di sini berapa lama ya? Ya, sekitar hampir 3 tahun. Oh, udah lumayan lama ya, Pak ya. Jadi Bapak udah tahu apa itu K3? Ya, insya Allah tahu. Oh iya ya. Di sini apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di Pasar Johar? Untuk kecelakaan kerja sementara ini belum ya. Cuma dulu kecil-kecil aja, tapi tidak parah lah. Hanya sebagai kecapean aja para pedagang. Tapi semua teratasi. Jadi semuanya sisanya aman ya, Pak ya? Aman. Terus apakah memeriksa keamanan pasar sebelum bekerja? Keamanan pasar kita selalu keliling sebelum melakukan pekerjaan ya.
seperti membuka pintu, mengecek semuanya sebelum kita buka semuanya. Di sini apakah ada alat pemadam kebakaran seperti APAR Ada di setiap setiap ya 15 meteran. setiap Ya, 15 ada, meter? ya. Di utara ada, tengah ada, bahkan kita punya hidran juga, ada 6 hidran tersebar di utara, situ ada juga 6. Berarti cukup lengkap ya Pak? Ya, lengkap. Ya. Apakah di sini juga ada penyediaan jalur evakuasi dalam keadaan darurat? Ada, cuma di juar tengah, Iya. di tengah-tengah itu, Iya, iya. kemudian jalur evakuasinya ke kanan dan ke kiri ada jalur 2 pintu. Oh. Jadi menengah dulu baru Iya, iya. atau langsung ke pinggir. Menurut Bapak, apakah di Pasar Johar ini udah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja? Untuk kesehatan keselamatan kerja saya kira standar udah ada. Udah memenuhi SOP ya Pak ya? Karena di sini juga kemarin ada penilaian Oh, untuk pasar SNI, iya. sudah masuk sini SNI dan juara 1 Indonesia untuk tahun kemarin, untuk tahun sekarang kekurangan. Lalu apakah di Pasar Johar ini pekerja seperti Bapak ini sebelumnya pernah diadakan cek kesehatan? Pernah. Dulu ada dari dinas Puskesmas ke sini cek kesehatan juga pernah. Ya berkala lah. Kadang-kadang 1 tahun sekali. Di sini juga ada tempat-tempat untuk kedokterannya, poliklinik juga di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Selatan juga ada. Sebelumnya di sini pernah terjadi kebakaran ya Pak ya? Dulu Itu tahun itu tahun 2016 atau 15 ya, 2016 kita, 2015 lah. Oh, apakah ada perubahan dari pemerintah setelah Pasar Johar ini kebakaran? Ya perubahannya banyak. Dulu kan sini hampir 1 meter tidak ada ruang kosong, jadi berdesak-desakan rapat. Tengah-tengah itu juga ada jualan semua, jadi untuk masuk juara sini susah sekali. Jadi kalau di sini dibangun seperti semula, cagar budaya, ya seperti ini lah. Jadi juara dibangun sekarang. awal gitu Pak Seperti ya? awal yang masa lalu. Bahkan sampai ketinggian pun seperti masa lalu. Jadi kita menggunakan sumpit untuk membuang air ini. Jadi diatur gitu Pak Ya, ya? tas semua. Oke baik Pak, Siap. udah terima kasih ya Pak, terima kasih Sama-sama. atas waktunya dahulu. Siap. Nah, makasih ya Bapak. Cari Bapak, sebelumnya perkenalan Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Wibowo, Pekerjaannya apa Pak? petugas parkir. Oke. Ingin mewawancari ya Pak, Ya, apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di Pasar Johar Pak? enggak ada. Oke. Apakah memeriksa keamanan pasar sebelum bekerja Pak? Ya, Apakah menyediakan alat pemadam kebakaran seperti APAR Pak? menyediakan Oke. ada, Pak. Apakah penyediaan jalur evakuasi dalam keadaan darurat sudah dilaksanakan Pak? Sudah ada di Pasar Johar. Ada. Apakah sudah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja seperti memakai masker, sarung tangan Pak kalau dalam waktu bekerja? Enggak ada. Belum ya Pak? Apakah di Pasar Johar ini pekerja seperti Bapak pernah diadakan cek kesehatan? Enggak pernah. Jarang ya Pak jadi? Jarang. Oke, yaudah. Sekian ya Pak, makasih ya Pak. Pak. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil wawancara kami terhadap 3 narasumber yaitu Kepala Satpam, penjual dan tukang parkir bahwa Pasar Johar ini telah memenuhi standar SOP K3. Di antaranya seperti adanya APAR, hidran, poliklinik, jalur evakuasi, area merokok, dan juga sudah dilaksanakan pengecekan Pasar Johar sebelum beroperasi. Untuk infrastruktur dan tata letak pembangunan juga mengalami peningkatan setelah kebakaran tahun 2015. Entah dari perlengkapan pencegahan kebakaran dan kenyamanan bagi kegiatan jual beli. Secara mental sendiri, kejadian kebakaran di Pasar Johar membuat penjual-penjual mengalami kerugian harta benda maupun tempat berjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual bahwa ia takut untuk berjualan di dalam pasar.